Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran terkait bagaimana bentuk soal pretest PPG pada tahun 2022 ini. Namun sebelum kita lanjut, mari bagi Bapak Ibu yang belum mendukung channel ini, silahkan Bapak Ibu tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan notifikasi terkait perkembangan PPG pada tahun 2022 ini. Baik, langsung saja untuk gambaran soalnya. Nomor 1 yaitu kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi, waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, kemudian C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Nah, jawabannya yaitu yang B. Kemudian lanjut, soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, pendongeng, orator, kemudian penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik, atau penggunaan praktis bahasa. Menggunakan Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, kemudian B. Kecerdasan logika, matematika, logik matematikal, C. Kecerdasan ruang, spasial, kemudian D. Kecerdasan gerak tubuh. Jawabannya yang A. Kemudian lanjut, soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, kemudian B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Jawabannya yang D. Tes awal atau pretest. Kemudian soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referenced yang bukan merupakan tahap. Metode kriterion referenced adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Kemudian B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang akan nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terpapar atau yang dinilai jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Jawabannya yang C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Lanjut soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, C. Menggunakan strategi pembelajaran, D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Neumann dan Logan, Abin Syamsuddin, Ma'mun 2003.
Penerapan di unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah: A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jawabannya yakni yang A. Lanjut, soal nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah: A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawabannya yaitu yang B. Selanjutnya, soal nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan, nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain: A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. D. Enriched. Jawabannya yaitu yang A. Lanjut, soal nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu: A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforced, dan memperkaya, enriched, antara pelajaran, antar mata pelajaran. Jawabannya yaitu yang C. Kita lanjut, soal nomor 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan K dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum: A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya yaitu yang C. Baik, mungkin itu gambaran untuk sementara. Untuk yang selanjutnya, silahkan Bapak Ibu simak pada video berikutnya soal-soal yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.